Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel Jejak Sedulur TV, channel kami yang sederhana ini. Kali ini kita akan membahas sejarah tentang benteng Spellwitch yang berada di Banten. Sebelum membahas sejarah, yuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Bebatuan berwarna merah sisa benteng Spellwitch di Kampung Pamarican, Serang, Banten menjadi puing yang tersisa dari bangunan megah abad ke-17 ini, terbuat dari campuran batu dan pasir dan kapur. Peninggalan sejarah yang monumental hasil rancangan arsitektur Muslim asal Tionghoa bernama Kiai Ngabehi Cakradana, itu bernama benteng Spellwitch. Cakradana dipercaya membangun sebuah bangunan sebagai benteng pertahanan di tepi barat benteng Surosoan. Setelah tampuk kepemimpinan Kesultanan Banten dipegang Sultan Agung Tirtayasa, proyek yang dibangun selama 2 tahun, tepatnya dari tahun 1677 sampai 1679 Masehi ini, dirancang Cakradana dari bahan utama batu, karang, dan adukan kapur. Karang tersebut diambil di sekitar pulau oleh para tahanan, khususnya para pecandu. Juga disiapkan sebuah tungku pembakaran di kawasan Pacinaan. Tembok-tembok dilengkapi 4 buah menara di sepanjang bagian sisinya. Seorang sejarawan berkebangsaan Perancis, Claude Guillot, dalam bukunya Banten Sejarah dan Peradaban Abad ke-6 menulis Kiai Ngabehi Cakradana sebagai arsitek pembangunan abad ke-17. Ia merupakan seorang Syah Bandar Tionghoa yang dekat dengan Sultan Agung Tirtayasa dan menjadi orang kepercayaan urusan perdagangan maritim. Dalam bukunya itu, Guillot mengakui bahwa keahlian Cakradana dalam merancang bangunan benteng Spellwitch. Proyek itu memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bangsanya. Sumber-sumber yang mengilhami Cakradana dalam proyek arsitektur yang tiada bandingannya di Nusantara pada zaman itu, tulis Guillot. Sayangnya, setelah Belanda merebut Banten pada tahun 1682, mereka meruntuhkan pertahanan yang dibuat Cakradana tersebut. Namun, mereka juga terkesan dengan sistem pertahanan yang dibuat Cakradana. Sisa karya Cakradana di benteng yang sekarang menjadi benda cagar budaya Spellwitch tersebut, ada sebagian tembok yang dipertahankan di bagian utara yang menghadap ke laut. Tembok di bagian ini menurutnya memiliki bahan yang berbeda dibanding yang lainnya. Tembok yang baru itu terbuat dari bata merah berlapis pasir dengan campuran air laut. Menurut seorang petugas pengelola benteng Spellwitch menceritakan, pada masa kejayaannya benteng Spellwitch ini berperan penting dalam proses perniagaan serta pertahanan Kesultanan Banten kala itu. Dalam sistem perniagaan, setiap kapal asing yang akan memasuki wilayah Kesultanan Banten terpantau dari menara pantau yang berada pada setiap sisi benteng. Dari pos pantau itu kemudian kapal yang datang diwajibkan membayar pajak ke pos pajak yang berada di pojok sebelah barat benteng Spellwitch. Di bawah pos pantau sebelah timur benteng terdapat lorong kecil menuju ke bunker dan gudang senjata. Bunker itu dijadikan sebagai tempat penyiksaan bagi masyarakat yang membantah tidak mau bekerja, sementara gudang senjata ini merupakan tempat menyimpan amunisi peperangan dalam menghadapi penjajah. Karena fungsinya sebagai benteng pertahanan, makanya di sepanjang tembok atas benteng ini terdapat lubang untuk tempat meriam, sementara gudang meriamnya sendiri terdapat di sebelah pojok selatan benteng.
Benteng Spellwitch yang sebagian fondasinya dibuat cakradana sekarang kondisinya sudah mulai tertata dengan rapi. Kanal yang mengelilingi benteng yang dahulu banyak bangunan liar kini sudah tidak ada. Sekarang di sampingnya sudah ada beberapa pos tempat para wisatawan beristirahat. Bahkan terakhir kanal ini dijadikan ajang mancing oleh pengelola. Selain itu di dalam benteng sekarang digunakan menjadi lapangan bola penduduk setempat. Nah, itu dia cerita tentang sejarah Benteng Spellwitch, benteng pertahanan yang jadi saksi kejayaan Sultan Banten. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rekan sedulur-sedulur yang ingin berkunjung, tolong jaga kelestariannya ya. Jangan membuang sampah sembarangan dan jangan dicoret-coret temboknya ya. Biar anak cucu kita bisa menikmati tempat yang bersejarah ini. Terus tonton Jejak Sedulur TV, jangan lupa di subscribe, like, and comment.